Halo, ketemu lagi di kuliah daring penganggaran bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas anggaran laba rugi. Anggaran ini merupakan rangkaian terakhir untuk anggaran laporan laba rugi. Subpokok bahasan pada pertemuan ini ada dua, yaitu yang pertama sumber informasi untuk menyusun anggaran laba rugi, dan yang kedua menyusun anggaran laba rugi. Kita bahas pembahasan pertama, yaitu sumber informasi anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran ini diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pertama, anggaran penjualan. Anggaran ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran. Kedua, anggaran produksi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan di anggaran laba rugi. Ketiga, anggaran biaya produksi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam satu periode anggaran. Biaya produksi barang jadi meliputi biaya pemakaian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Informasi ini dibutuhkan untuk menghitung HPP dalam anggaran laba rugi. Keempat, anggaran biaya operasi. Anggaran ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi penjualan. Kelima, tarif pajak penghasilan badan. Tarif PPh badan digunakan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Keenam, anggaran kas. Anggaran ini menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tak tertagih. Nah, salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas persediaan barang jadi yang akan dipegang oleh persediaan di akhir periode atau yang biasa kita kenal dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi membutuhkan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan. Ada dua asumsi arus biaya yang biasanya digunakan oleh perusahaan, yaitu FIFO dan average yang pastinya udah kamu pelajari di akuntansi aset atau di akuntansi biaya. Metode FIFO mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode anggaran akan menjadi harga pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode. Sedangkan metode average mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Nah, daripada kamu membayangkan perhitungan yang biasa kamu lakukan di akuntansi aset atau akuntansi biaya, kita langsung bahas aja ya contoh soal untuk menghitung FIFO dan average di penganggaran. Di penganggaran, kita hanya berfokus untuk mencari total biaya persediaan akhir yang akan kita gunakan untuk menghitung HPP nantinya. Ini adalah informasi anggaran produksi PT ABC. Persediaan akhirnya 400, persediaan awal 200, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi 1.800 unit. Diketahui bahwa persediaan barang jadi awal 40 juta rupiah, sehingga kita bisa menghitung persediaan awal per unitnya yaitu sebesar 200.000 rupiah. Kemudian, biaya produksi per unit setiap barang jadi yang diproduksi adalah Rp220.000. Pertama kita bahas dulu metode FIFO. Di metode FIFO ada dua langkah untuk akhirnya kita bisa mengetahui berapa total biaya persediaan akhir barang jadi. Pertama, kita tentukan berapa biaya produksi per unit barang jadi. Kebetulan diketahui di soal, yaitu sebesar Rp220.000 per unit. Sehingga untuk setiap unit barang jadi yang ada di akhir bulan Juli 2020 akan memiliki biaya per unit sebesar Rp220.000. Kedua, dari anggaran produksi diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi adalah 400 unit. Jadi, total biaya persediaan akhir barang jadi adalah 220.000 dikali 400 unit yaitu 88 juta rupiah. Paham nggak? Jadi, biaya produksi per unit akan menjadi biaya untuk persediaan akhir barang jadi per unit, kemudian dikalikan dengan unit persediaan akhir. Gampang kan? Kemudian kita bahas metode average. Metode average ada 4 langkah untuk akhirnya kita bisa mengetahui berapa total biaya persediaan akhir barang jadi.
Pertama, kita hitung dulu total biaya produksi dan total biaya persediaan awal barang jadi. Total biaya produksinya 220.000 dikali 1.800 yaitu 396 juta rupiah. Kemudian, total persediaan barang jadi awal adalah 200.000 dikali 200 yaitu 40 juta rupiah. Kedua, tambahkan jumlah unit barang jadi yang diproduksi dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi. Tinggal ditambahin 396 juta dan 40 juta sehingga diperoleh 436 juta dan ditambahin persediaan per unitnya sehingga diperoleh 2000 unit. Ketiga, hitung biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia. Tinggal dibagi aja total biaya dengan total persediaan per unit, yaitu 436 juta dibagi dengan 2000 unit sehingga diperoleh Rp218.000. Keempat, hitung nilai akhir persediaan barang jadi. Ya tinggal kaliin aja lah sehingga diperoleh 218.000 dikali 400 unit yaitu Rp87.200.000. Berikutnya kita bahas subpokok bahasan kedua yaitu menyusun anggaran laba rugi. Untuk format anggaran laba rugi sama persis dengan format laporan laba rugi. Berikutnya adalah informasi soal untuk menyusun anggaran laba rugi PT Abadi. Silakan dicatat dulu soalnya supaya ketika kita bahas nanti logikanya lebih dapat. Langkah pertama seperti biasa kita buat dulu format anggaran laba rugi PT Abadi. Langkah kedua kita input informasi soal tadi. Untuk penjualan, kalikan penjualan dalam unit dengan harga jual sehingga diperoleh 600 juta rupiah. Kemudian input informasi-informasi biaya yang diketahui di soal juga. Langkah ketiga, kita hitung nilai persediaan akhir barang jadi. Kebetulan soal tadi bilang PT Abadi menggunakan metode average. Di soal tadi diketahui total biaya produksinya Rp391.800.000 atau sebanyak 6.400 unit, sedangkan total biaya persediaan awal 84 juta atau sebanyak 1.400 unit. Tinggal kita jumlahkan saja sehingga diperoleh total unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual sebanyak 7.800 unit dan total biayanya Rp475.800.000. Maka, biaya rata-rata persediaan untuk dijual adalah Rp475.800.000 dibagi 7.800 yaitu 61.000. Sedangkan biaya persediaan akhir barang jadinya 61.000 dikali 1.800 yaitu Rp109.800.000. Langkah keempat, tinggal kita inputkan saja informasi biaya persediaan barang jadi tersedia untuk dijual dan persediaan akhir barang jadi. Kemudian, tinggal kita jumlahkan dan dikurangkan seperti membuat laporan laba rugi. Oh ya, karena diketahui tarif PPh-nya 30%, maka untuk perkiraan biaya pajak penghasilan 30% dikali dengan Rp143 juta sehingga diperoleh Rp42.900.000. Nah, diperolehlah laba bersih yang dianggarkan oleh PT Abadi untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp100.100.000. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye!